Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di percobaan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Benda yang kita tahu itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama benda padat, benda cair, dan gas. Nah, contoh benda cair itu apa? Bisa berbentuk yang pasti bentuk cairan, bisa air mineral, bisa juga cairan tinta atau cairan sirup ya. Kemudian kalau benda padat itu misalnya pulpen, pensil, cangkir, atau ini kerikil, atau juga ini besi-besi ya, benda padat. Nah, kemudian kalau benda gas itu tidak bisa kita lihat. Contohnya apa? Oksigen, tapi kita bisa merasakan dan dia juga punya volume. Nah, sekarang percobanya siapkan ibu menyiapkan 3 buah plastik berukuran sedang seperti ini yang ada tutupnya, sama ada 3 lagi plastik yang ukurannya lebih besar. Ini 3 plastik minuman atau es. Nah, yang pertama kita akan gunakan yang plastik kecil ini. Di sini kita akan masukkan tadi yang benda padat. Nah, ini kita tutup. Ini ya, terlihat. Sekarang kita masukkan yang benda cair. Ini airnya tadi di botol, bentuknya seperti di botol. Sekarang kita masukkan ke plastik kecil. Nah, disini kita bisa lihat ya prosesnya, bahwa air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi, nah sekarang bentuknya menyerupai plastik. Ini ya, menyerupai plastik. Kalau plastiknya kita miringkan seperti ini, dia berbentuknya jadi persegi panjang. Nah, terus di sini juga bentuknya seperti botol. Berarti kita tahu bahwa sifat benda cair itu yang pertama tadi mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah saat kita tuang. Kemudian dia memenuhi ruangan dan bentuknya atau wujudnya itu sesuai dengan wadahnya, sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau yang tadi benda padat, bentuknya akan tetap, mau kita wadahnya bulat, wadahnya persegi, dia bentuknya tidak berubah ya. Kemudian padat sudah, cair sudah, sekarang kita ke benda gas. Nah, jadi plastik ini akan ibu tiup. Plastiknya akan ibu tiup, terus kemudian nanti kita akan karetkan. Kita karetkan dengan karet. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini isinya benda gas, yaitu udara yang tadi kita sudah tiupkan. Nah, udara yang keluar dari saat kita bernafas atau tadi kan kita meniupkan ya, berarti kita mengeluarkan udara, itu adalah karbon dioksida, itu juga termasuk gas. Nah, sekarang bagaimana jika plastik yang besar ini akan ibu tarik, kemudian ibu akan tiup ya, supaya kita melihat apakah terjadi perubahan dari yang tadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau nanti plastiknya besar akan seperti apa? Nah, ternyata bentuk gas yang kita tiupkan tadi, udara dari mulut kita akan berbentuk seperti plastik. Nah, ini tadi plastik sudah ibu bentuk ya, tuh sudah dilipatan di sini, maka udaranya pun mengisi
ruangan plastik ini. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat dari benda gas yang pertama yaitu bentuknya tidak tetap ya, bisa berubah-ubah tuh bentuknya. Awal tadi seperti ini ya, kecil, sekarang lebih besar dan ada lekukannya. Nah, kemudian yang pasti dia menempati ruangan, karena ada full. Di ruangan yang kecil dia akan kecil, kemudian ruangannya besar dia akan besar juga ya, jadi dia memenuhi ruangan. Nah, kemudian volumenya pun bisa berubah-ubah tergantung dengan sebesar apa wadahnya. Nah, dia nggak padat kan, kalau ini kita pegang nih padat. Nah, kalau ini zatnya tuh renggang-renggang, jadi dia bisa berpindah. Dan nggak ini kita pencet berarti dia pindah ke sini gitu ya. Berarti komponennya itu, kalau gas itu penyusunnya sangat renggang. Nah, kemudian bersifatnya menekan ke segala arah. Ini benda gas. Kemudian kita ke benda cair. Nah, ini benda cair, ini juga benda cair. Nah, benda cair ini bentuknya tidak tetap sesuai dengan wadah ya, sama seperti tadi gas. Nah, ini sama-sama mengikuti wadahnya. Kemudian volumenya tetap. Kenapa volume tetap? Karena tadi kita isinya segini, ya dia akan segini juga. Kalaupun kita pindahkan ke sini, nanti airnya juga akan segini juga. Gitu. Kemudian tadi dia mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian menekan ke segala arah, dan penyusunnya juga sama seperti benda gas ya, itu renggang. Penyusunnya renggang. Nah, kemudian air ini jika kita tuangkan ke tanah atau ke kain, kita percobaan pakai tisu, maka dia akan mudah meresap ke tisunya. Oke, ini botol. Kita tuang ya, dia mengalir dari kita pakai benda. Kita tuang. Nah, dia meresap ke tisunya basah. Begitu juga kalau kamu siramkan ke tanah ataupun ke kain, dia mudah meresap. Nah, kalau benda padat kita taruh, dia tidak akan berubah. Begitu juga dengan gas. Ya, jadi kalau benda cair itu mudah meresap. Nah, kemudian yang terakhir, sifat-sifat dari benda padat. Nah, benda padat itu bentuknya tetap ya, karena dia mau kalau pindahkan kemanapun bentuknya akan tetap seperti ini. Nah, kemudian dia itu tidak mengikuti wadahnya seperti ini. Ini wadahnya berbentuk lingkaran mangkuk, dia tetap bentuknya seperti ini, tidak mengikuti mangkuk. Begitu juga dengan bentuknya plastik kotak seperti ini ya, dia juga tidak berbentuk seperti plastik, dia tetap sesuai dengan wujud aslinya. Bentuknya seperti bolpen ya, dia akan tetap seperti ini, kalau pindahkan kemanapun juga akan seperti ini. Nah, kemudian volumenya tetap. Berapa banyak yang kamu awalnya tuangkan ke mangkuk ataupun kamu tuangkan ke wadah lainnya, ya dia akan itu aja jumlahnya. Jadi yang jumlahnya tidak tetap itu hanya benda gas ya, karena dia mengisi ruangan yang kosong kalau gas. Nah, kemudian selain volumenya tetap, kemudian bentuk tetap, dia tidak mengikuti bentuk wadahnya, dia memiliki zat penyusun yang rapat, tidak seperti tadi zat cair dan juga gas yang renggang ya. Ini karena dia padat tuh, tidak ada celah sama sekali, maka dia penyusunnya pun padat, tidak renggang. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sifat-sifat benda yang tadi itu, kalau benda padat itu bentuknya tetap, kemudian tidak mengikuti wadah, kemudian volumenya pun tetap. Kalau kita punyanya segitu ya akan tetap segitu volumenya. Nah, kemudian zat penyusunnya itu dia padat, tidak ada celah atau tidak renggang. Sedangkan kalau
benda cair. Ya, benda cair itu bentuknya mengikuti wadahnya, sesuai dengan wadah. Ya, seperti ini. Bentuknya tidak tetap sesuai dengan wadah. Kemudian volumenya tetap. Ya, volume tetap segini. Tapi zat penyusunnya renggang karena bisa kita pindah-pindah, ya, dia ikut bergerak sesuai dengan wadah. Nah, kemudian dia mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah dan mudah meresap dan menekan ke segala arah sifatnya. Dan yang terakhir tadi adalah benda gas, ya, bisa udara yang keluar dari mulut kita, oksigen yang kita hirup itu juga termasuk gas. Bentuknya itu tidak tetap, mengisi ruangan, ya, mengisi tempatnya ini, maka bentuknya tidak tetap sesuai dengan wadahnya. Nah, kemudian volumenya ini berubah-ubah sesuai dengan ruangan karena dia mengisi seluruh ruangan. Jadi semakin besar ruangannya, maka volumenya pun juga akan semakin besar. Kemudian zat penyusunnya ini renggang, ya. Kalau kita, nah, ya, sama seperti air tadi, tapi tidak bisa terlihat seperti apa. Tapi kalau dia kita tekan di sini, yang di sini berpindah, maka dia renggang, ya, tidak padat seperti kerikil atau batu atau bolpen. Kemudian sifatnya juga menekan ke segala arah. Oke, sampai di sini percobaan Ibu. Kamu bisa melakukan percobaan seperti yang ada di buku, ya, dengan menyiapkan pensil dan juga air untuk percobaan 1 dan percobaan 2 yang ada di halaman 12 dan 13 buku tema 7. Walaupun benda yang kita gunakan untuk percobaan ini berbeda, tetapi hasil yang akan nanti kamu dapatkan dari percobaan yang kamu lakukan kurang lebih akan sama seperti hasil yang Ibu dapatkan dalam video ini. Nah, kamu juga harus merekam aktivitas percobaan yang kamu lakukan di rumah, ya, dengan benda sesuai dengan yang ada di buku tema 7. Oke, Ibu tunggu tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.